Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya putihnya ya. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data ya dalam statistika itu ya. Jadi setelah data itu terkumpulkan, selanjutnya agar data ini lebih tersusun gitu ya, lebih rapi, kemudian tampilannya juga bisa lebih mudah dipahami gitu ya, kemudian juga bisa kita lebih ringkas lagi, kemudian yang menarik untuk dilihat, dipahami oleh orang lain juga. Maka data yang sudah kita kumpulkan tersebut perlu kita sajikan gitu ya, kita rapikan lah gitu ya, dimana dalam statistika ada dua bentuk penyajian data ini. Jadi data yang kita kumpulkan itu bisa berupa tabel ya, mungkin sudah tidak asing sebenarnya, bisa juga berupa diagram atau yang mungkin Anda kenal juga dengan nama grafik gitu ya. Ya, mungkin yang pertama tabel. Tabel ini ya sudah tidak asing bentuknya. Dia terdiri dari kolom-kolom, baris-baris gitu ya. Atau dia berupa daftar. Mungkin ada juga yang menyebutnya daftar gitu ya, bukan tabel ya. Jadi tabel itu daftar yang berisi ringkasan sejumlah data atau informasi-informasi ya, data yang sudah kita kumpulkan itu ya. Bisa berupa angka ataupun bisa juga berupa kata-kata. Ya, tergantung variabel kita ya. Data yang kita kumpulkan kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Jadi bisa juga dia berupa kata, bisa juga semua angka. Ya, dimana kita susun secara sistematis gitu ya. Bisa berdasarkan abjad atau berdasarkan tingkatan, bisa juga ya. Dimana kita susunnya itu berurutan ke bawah dalam kolom-kolom gitu ya, atau bisa juga berderet ke samping dalam baris gitu ya. Ya, tujuannya itu tadi ya, agar mudah dipahami dan lebih menarik gitu ya dilihat. Kemudian yang kedua itu bentuknya diagram atau grafik. Jadi penyajian data ini kita sajikan dalam bentuk gambar-gambar ya, atau visual. Ya, tentu kalau dari gambar mungkin itu lebih menarik lagi gitu ya tampilannya ya, lebih ringkas lagi gitu ya. Kalau dalam bentuk gambar atau visual itu lebih enak lagi dilihat gitu ya. Ya, ada pun mungkin sebelum macam-macam tabel, kita lihat dulu bahwa ini kita bahas tabel dulu ya. Ya, dimana tabel ini nanti dibagi menjadi 3 ya untuk bentuk tabel ini. Ada yang disebut dengan tabel tunggal, ada yang disebut dengan tabel kontingensi, dan yang ketiga ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ada 3 ya tabel. Nanti kita bahas bentuknya seperti apa masing-masing. Kemudian untuk yang diagram mungkin juga sudah tidak asing ya, Anda sudah mengenalnya di pelajaran matematika. Ada yang disebut dengan diagram batang, yang kita gambar bentuk batang-batang gitu ya, bukan batang pohon gitu ya, tapi biasanya digambarkan dengan persegi panjang ya, itu diagram batang. Nanti ada dibagi lagi menjadi diagram batang tunggal, ada diagram batang multiple, kemudian ada diagram garis, kemudian ada diagram lingkaran atau diagram pastel, kemudian ada diagram pencak atau scatter plot, dan terakhir ada diagram lambang atau piktogram. Ya, kita lihat untuk yang tabel dulu ya tadi. Jadi di tabel itu nanti ada yang disebut dengan judul tabel. Jadi ada bagian yang disebut dengan judul tabel.
Ya, biasanya dia dituliskan di bagian atas, gitu ya, di atas sebelum tabel tersebut ya. Biasanya sih keperluan untuk ya bisa di buku atau penulisan karya ilmiah, skripsi gitu ya. Nah, biasanya sebelum tabel itu kita tuliskan dulu keterangannya, keterangan mengenai tabel itu gitu ya. Dimana di bagian paling atas ada nomor tabelnya, jadi nomor tabel ini nomor tabel berapa gitu ya. Kemudian tabel ini mengenai data apa gitu ya, mengenai apa tabel yang kita sajikan itu. Kemudian ya mungkin di mana data itu, data di mana gitu ya, data itu diambil di lokasinya di mana gitu ya. Kemudian biasanya juga ada waktunya kapan data tersebut diambil. Nah, kemudian mungkin kadangkala jika ada, kita masukkan juga satuan data, apakah kilogram, apakah sentimeter, ataukah tahun kalau untuk umur gitu ya. Kemudian ya judul tabel bisa kita tulis beberapa baris kalau panjang ya. Jadi bisa beberapa baris, cuman usahakan tidak dilakukan pemisahan kata gitu ya, ataupun kalimat. Jadi usahakan dalam kalimat itu masih ada makna gitu ya. Kemudian bagian kedua ada judul baris dan judul kolom. Nah, ini masih bagian di dalam tabel itu ya. Nanti ada judul barisnya dan ada judul kolom. Ya sama ya. Bisa juga ditulis beberapa baris tapi jangan dilakukan pemisahan kata ya. Kemudian bagian intinya yaitu ada yang disebut dengan badan tabel, yaitu bagian yang memuat nilai-nilai data itu. Jadi ya intinya data-data pentingnya itu di badan tabel. Kemudian di akhir, di bawah tabelnya ada yang disebut dengan kaki tabel, yaitu memuat keterangan-keterangan tambahan atau sumber data yang menjelaskan dari mana data itu kita kutip, kita ambil. Jadi biasanya dituliskan bisa juga sumbernya gitu ya. Jadi data itu diambil dari mana kalau kita menggunakan data orang lain gitu ya, ataukah hasil olah kita itu dikasih keterangan gitu ya, ataupun keterangan lainnya. Yang kita bahas yang pertama, bentuk tabel yang pertama ada yang disebut tadi ya, tabel tunggal atau tabel satu arah. Ya, dia disebut tabel tunggal atau satu arah ini karena tabel ini memang hanya memuat keterangan mengenai satu karakteristik saja atau satu variabel saja. Jadi hanya menampilkan satu variabel saja. Ya, contohnya ini. Jumlah dosen menurut fakultas. Di sini hanya ada satu variabel yang kita tampilkan gitu ya, yaitu berdasarkan fakultasnya. Kita menghitung jumlah dosen berdasarkan fakultasnya. Jadi hanya satu karakteristik, satu variabel ya, variabel fakultas ya. Ya, karena satu arah, karena satu variabel atau satu karakteristik, maka kita bisa menampilkannya ke satu arah saja. Bisa seperti ini ya, ke baris-baris gitu ya, atau bisa ke samping, ke kolom-kolom gitu ya, boleh. Salah satu baris saja atau kolom saja, yang disebut satu arah gitu ya, atau tabel tunggal. Nah, ini yang disebut dengan, yang atas ini yang disebut dengan judul tabel tadi ya. Kemudian yang kedua disebut dengan tabel kontingensi atau tabel silang. Ya, dia disebut tabel kontingensi apabila tabel ini menunjukkan lebih dari satu karakteristik. Artinya minimal itu dua variabel, bisa juga lebih. Yang minimal ada dua variabel, dua karakteristik yang kita tampilkan di tabel itu gitu. Contohnya ini. Nah, ini di sini kita akan menampilkan data dalam tabel, dalam bentuk tabel, di mana kita menampilkan di sini dua variabel,
yaitu banyaknya murid sekolah di Bandung menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Jadi variabel yang kita tampilkan ada dua, yaitu tingkat sekolah dan jenis kelaminnya. Gitu ya. Ini data banyak murid sekolah kita tampilkan berdasarkan tingkat sekolahnya dan jenis kelaminnya. Karena ada dua variabel, maka kita menampilkannya dalam bentuk ada baris, ada kolom. Makanya dia disebut dengan tabel kontingensi atau tabel silang ya. Atau disebut juga 2AA biasanya ya. Nah, ini yang disebut dengan judul tabel yang atas ini ya. Tabel 2.2. Ini ada penomorannya, nomor tabel itu ya. Jadi keterangan-keterangan di tabel itu ya. Kemudian tabel ini mengenai apa? Banyaknya murid sekolah. Nah, ini ditambahkan murid sekolah di mana? Tempat lokasi di Bandung gitu ya. Menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin masih sama ya, mengenai apa tabel ini. Kemudian di sini ditampilkan juga tahunnya. Tahun data ini diambil ya. Kemudian di sini di dalam tabelnya ini ada judul kolomnya, yang ke sini ke judul kolom. Jadi tingkat sekolah variabel pertama SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian untuk judul barisnya ini yaitu jenis kelamin itu ada dua kategori, laki-laki dan perempuan gitu ya. Ini judul baris ya, jumlah juga langsung ya. Sini. Nah, sedangkan badan tabel itu yang ada di sini, di dalam sini. Di dalam sini itu adalah isi nilai-nilainya gitu ya, angka-angkanya itu adalah badan tabel. Kemudian kaki tabel ini di bawah, di luar tabel ini ada catatan apa misalnya sumbernya dari ini diambil dari BPS misalnya itu, dari FISIP. Nah, itu ya keterangan seperti itu disebut kaki tabel. Nah, ini tabel ini itu disebut dengan tabel kontingensi berukuran 2x3. Kenapa dia disebut dengan tabel kontingensi 2x3? Karena di sini ada dua baris, jadi biasanya disebutnya baris tabel kontingensi baris kali kolom. Ya, di sini ada dua baris, laki-laki dan perempuan kategorinya. Jumlah tidak masuk, jumlah itu hanya keterangan tambahannya, gitu ya. Jadi tidak kita tampilkan kalau kita tidak butuh, gitu ya. Kalau kita butuh tampilkan, tapi tidak masuk ke perhitungan tabel kontingensi berapa kali berapanya, gitu ya. Jadi yang ini hanya berdasarkan kategori yang ada. Itu 2 kali kolom 3 gitu ya. SD, SMP, SMA. Jadi 2 baris dan 3 kolom gitu ya. Itu tabel kontingensi 2x3 baris kali kolom. Laki perempuan 2, SD, SMP, SMA 3. Jadi 2x3 gitu ya. Itu tabel kontingensi. Ya, dia sebut tabel kontingensi karena silang atau 2 arah, ke baris ada, ke kolom juga ada gitu ya. Kalau tunggal tadi hanya salah satu saja, apakah ke baris saja atau ke kolom saja. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel yang di dalamnya terkait mengenai frekuensi dari suatu data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini disajikan dalam bentuk interval-interval atau kelompok-kelompok. Jadi berbeda dengan yang 2 tadi. Kalau yang 2 tadi variabel kita itu bisa kualitatif, bisa variabel kualitatif, tidak harus kuantitatif, tidak berupa angka, tidak selalu ya. Sedangkan untuk yang ketiga ini, tabel distribusi frekuensi ini, datanya harus data kuantitatif. Datanya data kuantitatif, angka, harus angka. Nah, nanti angka-angka ini kita sajikan dalam bentuk interval atau kelompok-kelompok. Contohnya ini. Nah, ini judul tabelnya. Tabel ini mengenai umur mahasiswa ya. Tahun 2010 sini tahunnya. Nah, di sini
Ada yang disebut dengan interval. Umur ini disajikan dalam bentuk interval atau kelompok 17 sampai 20. Nah, ini disebut interval. Interval 1, 2 gitu dan seterusnya. Jadi dikelompokkan umur ini. Ini kolom frekuensi atau jumlah mahasiswanya. Ya, maka ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi karena datanya berupa data kuantitatif di sini dan disajikan dalam bentuk interval atau kelompok-kelompok. Itu contoh tabel distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Itu tadi yang pertama itu ada yang disebut dengan diagram batang tunggal. Nah, kita akan coba membuat diagram batang tunggal dengan bantuan Excel ya. Mungkin kalian sudah pernah dulu membuat ya, suka membuat diagram ini ya ketika di SMA. Kita akan mencoba dengan bantuan Excel. Mungkin yang punya laptop, punya ini ya laptop bisa dibuka ya sambil dipersiapkan Excelnya, dibuka Excelnya. Jadi ada diagram batang, di mana diagram batang ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada diagram batang tunggal. Nah, kita lihat ini contohnya ya. Diagram batang tunggal, dia disebut diagram batang tunggal karena ada satu batang, tiap kategori ini diwakili satu batang. Nah, contohnya ini. Misalnya kita punya ini tabel tunggal ya, contohnya ya. Ini ada tabel tunggal, yaitu jumlah siswa menurut tingkat sekolah. Disajikan dalam bentuk hanya satu variabel saja ya. Dan di sini dia disajikan ke samping, ke kolom-kolom. Tidak ada ke garisnya ya. Nah, maka ini disebut dengan tabel tunggal. Dari tabel tunggal ini, jika kita buat diagramnya, maka akan menghasilkan diagram batang tunggal. Ya, silakan sudah dibuka Excelnya. Nah, silakan dimasukkan datanya ya. Kita akan coba. Buka dulu Excelnya. Nah, silakan dimasukkan datanya seperti ini. Ya, silakan ya. Dimasukkan dulu ya. Ya, ataupun yang lain kalau tidak ada Excel sama yang lainnya. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah dimasukkan? Oh, masih? Oke. Kita tunggu ya. Ya, kita tunggu ya. Nanti kalau sudah, kasih tahu ya.
Gimana? Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, untuk menggunakan Excel dalam membuat diagram batang ya, sini kita blok dulu ya, di blok dulu. Ini datanya, data yang kita butuhkan, hanya data kategorinya saja ya, dan yang ada angkanya gitu ya. Di sini untuk keterangan kategorinya dimasukkan. Sebenarnya kita butuh angkanya gitu ya. Tapi karena kita akan menampilkan dalam kategori-kategori, dia akan langsung muncul. Nah, kita blok juga SD SMP-nya. Tapi yang keterangan ini tidak usah. Kemudian insert. Nah, di sini ada macam-macam grafik ya, diagram di sini. Untuk diagram batang itu kita pilihnya yang kolom ya, pilihnya. Nah, di sana banyak pilihan. Biasanya untuk diagram batang itu menggunakan yang 2D, 2 dimensi, atau yang 3 dimensi ya, walaupun di ada macam-macam ya. Umumnya itu menggunakan yang persegi panjang bentuknya, atau yang balok gitu ya, 3 dimensi. Ya, saya akan pilih yang 2 dimensi saja. Nah, ini ya sudah langsung tampil. Jadi dia disebut diagram batang karena data ini disajikan dalam bentuk batang-batang atau persegi panjang atau balok-balok gitu ya. Nah, balok-balok ini bisa ke atas, vertikal, bisa juga sih ke samping gitu ya. Nah, kalau Anda memilih kolom tadi itu untuk diagram batang dengan baloknya itu yang ke vertikal ke atas. Nah, kalau Anda mengerjakan manual dulu di SMA gitu ya, di sini sumbu X itu berarti atributnya, kategorinya, kemudian angka-angkanya itu di sumbu Y gitu ya. Sumbu tegaknya. Bisa angka, bisa tahun gitu ya. Bisa ya, data angkanya, tahun, nilainya gitu ya, frekuensinya. Nah, ini dia disebut diagram batang tunggal. Mengapa? Karena setiap satu kategori ini dia hanya diwakili oleh satu batang saja, hanya ada satu batang. Ya, jadi di SD satu batang, SMP satu batang. Maka disebut dengan diagram batang tunggal. Untuk yang ininya boleh dihapus saja kalau kita tidak pakai, atau mau diganti tingkat sekolah boleh, atau dihapus boleh seperti ini ya. Nah, kita edit saja. Ini diagram batang tunggal. Selanjutnya yang kedua, diagram batang juga ya. Diagram batang yang kedua ada yang disebut dengan diagram batang multiple. Diagram batang multiple. Nah, biasanya diagram batang multiple ini kita dapatkan jika kita punya data dalam bentuk tabel kontingensi yang tadi itu ya, yang ada baris, ada kolom. Maka jika dibuatkan diagram batangnya, hasilnya adalah diagram batang multiple. Dia disebut diagram batang multiple karena setiap satu kategori itu lebih dari satu gitu ya. Jadi ada lebih dari satu batang. Ini contohnya. Contoh, ini itu adalah tabel kontingensi ya, karena dia ada ke arah baris dan ada ke arah kolom gitu ya. Mungkin ada yang tahu. Ini disebut tabel kontingensi berapa kali berapa. Ada yang tahu? Silakan boleh angkat tangan kalau ada yang tahu. Tabel kontingensi berapa? Devrina. Ya, Devrina. Kali 3. 6 kali 3, Bu. Enggak, Devrina berapa tadi? 6 kali 3, Bu. 6 kali 3. Fauzi sama ya? Betul tidak? Ada ya? Nisa, gimana Nisa?
5 kali 3, Bu. 5 kali 3. Kenapa Nisa? Itu jumlah jenis produksinya ada 5, itu padi, jagung, kedelai, kentang, sama kopi. Terus tahunnya ada 3, yaitu 93, 94, sama 95. Iya, oke, ya. Betul ya yang Anissa ya. Nisa. Ya, betul ya. Jadi Fauzi dan Devrina itu disebut dengan tabel kontingensi 5 kali 3 ya, karena ada 5 baris dan 3 kolom. Jumlah ini tidak dimasukkan ya, tidak masuk karena jumlah itu tentatif, hanya tambahan yang dihitung hanya jumlah kategorinya ada berapa ya. Jadi Baik Bu. Ya, selanjutnya kita akan coba membuat tabel kontingensi ini dalam bentuk diagram batang. Ya, nanti hasilnya diagram batang multiple kurang lebih seperti ini. Silakan dimasukkan lagi datanya ke Excel. Cukup itunya saja tanpa jumlah ya, tidak usah dimasukkan. Karena kita hanya ingin melihat perkembangan jenis produksi itu ya, produksi tanaman itu. Jadi tidak melihat total gitu ya. Ini tidak dimasukkan. Nah, silakan dimasukkan seperti ini saja di Excel ya. Apa yang ingin kita tampilkan aja, masukkan. Ya, silakan coba ya. Ya, gimana? Sudah dimasukkan datanya? Ya, proses sama ya. Sama seperti tadi. Sekarang kita blok semua datanya. Karena ada 2 variabel ya, tahun dan produksinya, tanamannya. Sama insert di kolom ya, bebas mau yang isinya. Ya,
ini ya, ini tampilannya. Ya, dia disebut dengan diagram batang multiple. Karena di sini untuk kategori padi ada 3, jagung ada 3, lebih dari 1 batang. Ya. Disebut diagram batang multiple. Nah, mungkin Anda lihat tampilannya berbeda dengan yang tadi ya, dengan yang di PPT tadi ya. Di sini batangnya ada 3 dan ada 5 kategori gitu ya. Ya, bisa saja, jadi tergantung kita, keperluan kita nih. Kalau di sini kita ingin melihat bagaimana perkembangan tiap produksi tiap tanaman ini dalam 3 tahun ini gitu ya, perkembangannya gimana. Jadi kalau di sini kita lihat untuk padi itu dalam 3 tahun mengalami kenaikan di tahun ketiga yang cukup drastis gitu ya. Sedangkan untuk jagung dia mengalami penurunan. Adapun untuk kentang juga cukup drastis di tahun ketiga. Kopi dia relatif stagnan, walaupun ada kenaikan sedikit gitu ya di tahun kedua, seperti itu. Kalau misalnya kita ingin melihatnya berdasarkan tahun, ya, tampilkan dalam tahun seperti tadi, maka Anda klik saja di atas itu ada switch row column, ya, dicari saja di tombol navigasi. Di situ ada switch row atau kolom, tinggal diklik saja nanti dia berubah. Nah, ini berdasarkan tahun ya. Jadi tahun 1993 ini mana produksi yang paling tinggi, yang paling rendah gitu. Jadi tergantung keperluan kita. Tapi sama dia disebut tabel tabel diagram batang multiple. Itu ya. Selanjutnya yang kedua ya, diagram garis ya. Ya, kalau dari namanya sih sudah tidak asing ya. Namanya diagram garis berarti kita menggunakan bentuk garis, bisa garis yang terputus-putus atau garis patah-patah atau garis lurus ya. Jadi biasanya diagram garis ini kita gunakan untuk menggambarkan data yang berdasarkan waktu, bisa bulan, tahun, atau detik. Kalau misalnya detak jantung kan detik gitu ya, pokoknya berdasarkan waktu biasanya. Ya, jadi diagram garis ini biasanya kita gunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang kontinu, misalnya yang sering yang terjadi dalam kurun waktu tertentu ya, yang kita amati gitu ya. Contohnya jumlah penduduk tiap tahun, detak jantung gitu ya. Itu nanti kita hubungkan titik-titik data ini dengan garis lurus atau garis patah-patah gitu ya. Nah, contohnya data yang tadi masih sama, data yang tadi kita buatkan diagram garisnya bentuknya seperti ini. Kita coba di Excel. Ya, ini bisa dipindahkan dulu ya. Kalau nggak mau ditimpa atau kalau mau ganti, nggak jadi deh diagram batangnya, mau diagram garis aja gitu ya. Nah, tapi kalau mau kita beda bentuk, maka kita harus pastikan dulu kursor kita itu ada di luar gambar kan. Kalau tadi itu di dalam gambar kan bentuknya gini ya. Nah, ini terlihat bahwa kita masih menggunakan data ini untuk gambar ini tuh ya. Kita harus diklik dulu bebas di mana ya, keluar dari gambar itu, kemudian kita ulangin lagi prosesnya seperti tadi di blok, kemudian insert, pilihnya sekarang yang line untuk diagram garis itu, line ya. Jadi line, nah kita ya terlihat titik-titik datanya, maka pilihnya yang ada dot-dotnya, titik-titiknya. Nah, seperti ini. Ini sama ya keperluan kita. Kalau ini kita melihatnya dalam tahun 3 tahun ini mana yang paling tinggi atau mana yang paling rendah gitu ya, yang paling kecil produksinya. Terus
naik turun produksi ini gimana. Kalau misalnya kita mau lihat per tahun itu produksi ini gimana, produksi ini dalam 3 tahun ini gimana. Nah, kita ganti sweet row-nya ya. Kalau ini kita melihat masing-masing kategori produksi ini dalam 3 tahun gimana ya. Di sini terlihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan itu di kentang gitu ya. Sedangkan ada yang mengalami penurunan itu di jagung pada tahun ketiga ya. Sedangkan ini kopi ya. Ini kopi ini relatif stabil di 3 tahun berikutnya ya. Ini tergantung kita. Nah, kalau ini kita melihatnya tahun 1993 dengan tahun 95 dan mau dibandingkan gitu ya. Ternyata di sini di jagung yang menurun gitu ya. Sedangkan di yang lain dia meningkat, kecuali di kopi dia tetap. Ini tergantung perkembangan kita. Gitu ya. Itu diagram garis. Kemudian ada yang keempat, yang 3 ya, diagram lambang atau piktogram, yaitu suatu bentuk penyajian data yang menggunakan lambang-lambang atau gambar-gambar sesuai dengan objek yang kita teliti atau data yang kita kumpulkan itu. Jadi kalau kita mengumpulkan data mengenai orang, penduduk, pegawai, mahasiswa gitu ya, maka kita bisa mewakilinya dengan gambar lambang orang gitu ya, gambar orang, lambang orang gitu ya. Nanti kita misalkan, satu gambar ini untuk berapa 1.000 jiwa, 1.000 orang, atau 10.000 atau 5.000 misalkan. Begitu juga kalau datanya mengenai jumlah rumah gitu ya, bangunan, banyaknya gedung sekolah, maka kita lambangkan dengan gambar gedung. Misalnya satu gedung 50, satu gedung 100 gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, misalnya tadi datanya tuh data tabel 2.4 tuh yang ini ya, tabel yang ini nih. Ini kan tabel tunggal tadi ya. Itu bisa kita sajikan juga dalam bentuk diagram lambang. Nanti hasilnya seperti ini ya. Datanya misalnya SD itu 1.600. Kalau misalnya kita misalkan nggak satu gambar orang itu untuk 100 siswa, maka di sini ada 16 ya, 16 gambar orang gitu ya. Nah, hanya kelemahannya menggunakan diagram ini, piktogram ini, jika datanya tidak pas 100. Nih, kalau ini kan 50, 50 masih setengahnya, masih bisa lah. Jadi kakinya dihilangkan gitu ya, jadi 50 orang gitu ya. Jadi kalau ini tidak ada kakinya, di setengah. Nah, tapi kesulitan kalau cuma 1.205 misalnya, itu 5-nya mau gambarnya gimana gitu ya, kepalanya saja atau gimana gitu ya. Nah, itu mungkin kelemahan dari diagram piktogram ini, hanya mungkin tampilannya cukup menarik gitu ya, karena diwakilkan dengan gambar-gambar itu. Nah, untuk di Excel bisa, tapi masih sederhana sekali dan kita harus punya file gambar dulu ya. Jadi saya coba, tapi caranya sama, hanya nanti kita pakainya yang ke samping, gambar kolomnya itu yang ke samping. Yang bar ya, bukan yang kolom, jadi yang ke samping. Tapi kita harus punya gambar, jadi saya tidak tunjukkan ya, saya tidak ya, tidak kita coba itu untuk yang gambar. Kemudian yang keempat, diagram lingkaran atau pastel. Diagram pastel, diagram disebut diagram lingkaran berarti kita menggunakan bentuk lingkaran gitu ya. Kalau 2 dimensi, kalau yang 3 dimensi itu berarti disebut dengan diagram pastelnya.
Ya. Jadi nanti kalau sebenarnya udah pernah di SMA ya. Jadi nanti dari lingkaran itu kita bagi-bagi berdasarkan banyak besarnya derajatnya. Maka harus kita hitung dulu derajat atau persentasenya juga kita hitung ya. Nah contohnya ini gitu ya, jadi dibagi juring-juring gitu ya, dibuat juring-juring lingkaran itu ya. Ya contohnya berikut ini data tentang jumlah penduduk di Kecamatan A yang masih bersekolah. Jadi ada 360 orang di SD, ada 78 di SMP, kemudian ada 120 di SMA gitu ya, dan 42 di SMK. Nah biasanya kita untuk membagi si lingkaran itu sesuai dengan banyaknya kategori yang ada. Di sini kan ada 4 ya, maka nanti kita buat bagi menjadi 4 bagian si lingkaran itu ya. Nah besarnya tapi harus kita hitung dulu, yaitu dihitung derajatnya. Nanti kita kalau manual itu menggunakan busur ya, besarnya derajatnya itu kita hitung. Nah misalnya SD tadi 360 ini dibagi dengan totalnya yaitu 600 dikali dengan 360 derajat ya, karena lingkaran itu besarnya 360 derajat ya. Itu hasilnya adalah 216 derajat. Kemudian biasanya juga disertakan dengan persentase, maka kita hitung juga, tinggal dikalikan dengan 100% ya. Dengan 60%. Ya, ini diingat lagi ya dulu di SMP. Begitu juga SMP, 78 orang dibagi totalnya 600 dikali 360, hasilnya 48 derajat. Kemudian itu setara dengan 13% ya. Untuk SMA jurinya sebesar 72 derajat, yaitu 20%. SMK 24 derajat, 7%. Ya, hasilnya nanti seperti ini. Ini yang diagram lingkaran, ini yang diagram pastel gitu ya, dibagi-bagi. Jadi seperti membagi kue gitu ya. Nah kita coba dengan Excel. Dengan Excel kita masukkan datanya. Nah cukup seperti ini datanya, kita masukkan ya. SD tadi 360, SMP 78, SMA 120, SMK 42. Kita buatkan. Nah kalau dengan Excel kita pilihnya insert, pilih pie ya, karena memang seperti kue pie mungkin ya, kue bolu sebenarnya. Nah kalau yang ingin lingkaran berarti 2D, kalau yang pastel berarti pilih 3D ya. Ya seperti ini. Jadi kalau menggunakan Excel nggak usah kita hitung dulu derajatnya tadi, langsung saja ya. Bahkan di Excel juga persentasenya bisa tinggal kita ganti saja. Misalnya ingin tahu berapa persentase di siswa SD ini, berapa besarnya. Jadi dalam bentuk persentasenya tinggal pilih di bagian atas itu ada tombol cari quick layout di atasnya. Ya mungkin kalau beda-beda nama dicari saja mungkin apa gitu ya, layout apa gitu ya. Nah tinggal dipilih saja, cari yang persentase biar muncul persentasenya. Mau seperti ini mulai tahu, mau sekalian di dalamnya sudah ada kategori, nama kategorinya. Nah ini pilih yang ini bisa diubah nama data kita, boleh kamu dihapus juga boleh. Ini ya. Jadi di sini sudah dihitung bahwa SD itu ada sebesar 60% dari total keseluruhan. Cuman memang tidak dihitung derajatnya kalau di sini, karena dia langsung
langsung membagi sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu menghitung derajat lagi. Itu mungkin diagram lingkaran atau pastel. Diubah aja ya tampilannya sesuai kebutuhan ini seperti apa. Ya biasanya sih seperti ini, ingin tampilkan juga persentasenya. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan diagram pencar atau scatter plot. Ya, diagram pencar ini adalah diagram dengan gambar berupa titik-titik yang terpencar-pencar. Biasanya diagram pencar ini kita gunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang terdiri dari dua variabel dengan nilai kuantitatif. Yang ini kalau Anda lihat mungkin sekilas seperti diagram garis tadi ya, pakai titik-titik data gitu ya. Tetapi beda ya, kalau diagram garis tadi itu datanya bisa berupa data kategori. Ya, jadi variabelnya variabel kategori tadinya. Variabel kualitatif bisa berupa variabel kualitatif. Sedangkan kalau di diagram pencar dia harus data kuantitatif dan harus ada dua variabel di sini ya. Ada dua variabel dengan nilai angka kuantitatif. Nah, biasanya diagram pencar ini kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antar dua variabel ini. Bagaimana hubungan antar kedua variabel ini? Ya, dia disebut diagram pencar karena ini banyak titik-titiknya dia tersebar di mana gitu ya. Kita akan coba diagram pencar ini. Dia datanya harus kuantitatif kedua variabel ini. Contohnya ini. Di sini ada pengunjung, pembeli. Jadi ada dua variabel. Variabel pertama pengunjung, variabel kedua ada pembeli. Gitu ya. Nah, kita akan gambarkan diagramnya karena sini datanya lumayan banyak dan ada dua variabel ini, maka hasilnya itu adalah diagram pencar, nanti titik-titiknya berupa titik-titik gitu ya untuk pencar. Kita coba di Excel. Nah, bisa dimasukkan datanya. Nah, seperti itu ya. Nah, Anda masukkan sajalah pengunjung dan pembeli, nggak usah pakai nomor, nggak apa-apa. Ini hanya menunjukkan aja bahwa, tapi kalau mau pakai nomor biar nggak bingung, takutnya ada data yang lewat ya, bisa. Ini hanya menunjukkan aja bahwa datanya ada 30 data. Nah, gitu ya. 30 data. Jadi di sini dimasukkan variabel pertama pengunjung itu ada 30, jadi 1 sampai 30 ditulis ke bawah ya. Kemudian variabel kedua itu ada 30 juga, 1 sampai 30. Nah, jadi jangan seperti yang tadi ya di PPT, jangan ke samping. Kalau ke samping dia menganggapnya ada 4 variabel gitu ya. Ini hanya 2 ya. Seperti itu ya dimasukkannya. Saya tampilkan yang tadi aja karena kepotong kalau di Excel ya, silakan, tapi tulisnya ke bawah semua disatukan ya, pengunjung 1 kolom, pembeli 1 kolom ya, silakan dikasih tahu kalau siap.
Gimana? Sudah? Nih ya. Ya, untuk menggunakannya sama ya, seperti tadi kita blok semuanya. Untuk variabel pengunjung dan pembeli saja, nomor tidak usah, untuk variabelnya aja yang kita masukkan. Kemudian insert. Nah, sekarang pilihnya yang di sini ada scatter ya, ada gambar titik-titik scatter ya, pilihnya. Bukan line, kalau line itu diagram garis. Ini pilihnya yang scatter. Pilihnya yang paling pertama saja, karena kita keperluannya biasanya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dua variabel, maka pilihnya yang pertama. Jadi titik-titik ini tidak dihubungkan dengan garis, tidak ya di sini itu. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini kita nggak butuh, kita hapus aja pembeli ini, keterangan pembeli ini. Judulnya juga diganti, bisa misalnya pengunjung dan pembeli gitu ya, data pengunjung dan pembeli, atau diagram pencar boleh. Ini diganti diagram pencar untuk pengunjung dan pembeli, lengkap seperti itu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini itu banyak ruang kosong ya, jadinya data-data ini kecil. Bisa sih kalau ini tipe besar gitu ya, cuman nanti harus besar banget. Cuman kalau kita tampilkan di mana skripsi atau apa gitu ya, atau ya laporan apa gitu ya, nah ini kan banyak data yang ruang kosong. Nah, biasanya sih kita setting, kita potong saja, jadi kita fokus ke angka, ke gambarnya gitu ya, ke data-data ini. Nah, ini bisa caranya. Dan kita akan potong sampai batas ini ya. Nah, kita atur berarti set minimum, data minimumnya itu dari 25 untuk yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya juga sama ya, yang minimum di 25 juga nih. Biar ada jarak, jangan sampai kepotong yang angka minimum ini, jangan, yang paling kecilnya jangan. Jadi set, kita klik di sumbu X-nya dulu. Ini pastikan angka-angka yang di sumbu X ini terblok gitu ya, terkotak gitu ya. Kemudian klik kanan, pilih format axis, ini yang paling bawah. Format axis, diklik, muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian di axis option ini ada pilihan ini ya. Nah, kita perhatikan yang minimumnya. Artinya minimum ini kan otomatis 0, kalau otomatis itu 0. Nah, kita atur dengan memilih fix, yaitu kita tetapkan tadi nilai yang minimumnya itu 25, biar tidak terpotong angka lainnya. 25 fixnya. Udah, kalau sudah close. Kalau udah diganti fix 25, close. Nah, sudah berubah ya, tadi kan 0, dia sekarang menjadi 25. Atau mau pakai 27 boleh gitu ya, masih bisa nih, masih bisa. Kalau 29 bisa juga sih, walaupun mepetnya. Kemudian yang sumbu X nya sama, diklik di angka ini, kemudian klik kanan, format aksis, sama, minimumnya kita ganti fix, yaitu berapa, 25 juga ya, 25. Close. Ya, ini sudah. Mau 27 juga masih bisa sih kalau satuannya 2. Mungkin beda-beda ya, ada yang satuannya 2, ada satuannya 5. Jaraknya gitu ya, jaraknya ada yang 2, ada yang 5. Ini saya 2. Nah, ini ya, ini diagram pencak. Dia terdiri dari titik-titik yang terpencak-pencak gitu. Ini melihat hubungan antara dua variabel itu biasanya. Nah, itu diagram pencak. Ya, itu mungkin 5 diagram kita. Silakan jika ada yang ditanyakan.
Kemudian data, ada tabel dan diagram seperti itu ya. Ada yang tanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh, Khairuddin ya, silakan. Khairuddin. Bu, izin bertanya, untuk Iya. yang diagram pencar itu, kalau misalnya kita ditarik gariskan, misalnya ditarik gariskan untuk menentukan itu naik atau turunnya gitu Bu, Mm-mm. itu gimana ya? Kalau misalnya kita menggunakan diagram pencar, Ya biasanya kalau diagram pencar itu kita melihatnya trennya ya, jadi polanya. Jadi tidak dihubungkan setiap titiknya, tidak ya, tapi hanya melihat pola. Dia itu cenderung kayak yang seperti tadi itu ya, dia cenderung meningkat, menaik. Nah, itu menunjukkan ada pola hubungan antar pembeli dan penjual itu. Penjualan ya. Apa tadi? Pengunjung dan pembeli. Pengunjung dan pembeli. Jadi ada pola atau tren naik gitu. Tapi tidak dihubungkan dengan masing-masing titik-titik, nggak dihubungkan seperti diagram garis, tidak ya kalau ini. Jadi dia dibiarkan seperti itu. Kita hanya melihat bentuk polanya. Ada kecenderungan meningkat, naik. Atau kalau dia cenderung titik-titiknya malah turun, artinya itu ya polanya menurun gitu ya. Jadi biasanya dikatakan hubungannya negatif. Kalau naik hubungannya positif, seperti itu. Kalau dia akan pecah, itu tidak maksudnya. oke Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Iya. Iya. Oh, di Excel sama sebenarnya, hanya pilihnya yang 3 dimensi aja. Jadi kalau 3 dimensi itu dia benar seperti kue bolu gitu ya. Jadi ada ketebalan gitu ya. Jadi dia ada ketebalan, itu aja sih bedanya. Cuma sama-sama lingkaran, hanya kalau 3 dimensi ada ketebalannya gitu. Mungkin bisa dicoba. Ya. Tinggal dipilih saja, dipilih yang 3 dimensinya ya. Nah ini ada tebal, ini 3 dimensi, jadi memang kayak kue banget gitu ya kalau ini. Itu mungkin nanti tinggal diganti aja kalau pengen ada itu persentasenya gitu ya. Itu mungkin data sheet ya, sama-sama. Ada lagi? Enggak ya. Nah itu silakan Anda buka di Inus, itu ada tugas ya. Ya, atau di sini saya tampilkan ada tugas yang materi minggu lalu nomor 1. Anda diminta untuk buat rangkuman, atau lihat di Inus juga ada ya soalnya. Buat rangkuman, Anda cari tahu mengenai hal berikutnya, itu dari keempat teknik sampling acak, probability sampling, kan ada 4 ya, kemarin kita udah belajar. Nah, Anda cari tahu kelebihan kekurangannya, atau kalau tidak, apa sih syarat-syarat menggunakan teknik sampling tersebut, kapan bisa digunakannya, kapan tidak gitu ya. Kemudian cari contohnya beserta tahapannya. Jadi ini contohnya tahapan proses pengambilan sampelnya gimana, kan kemarin udah dijelaskan. Nah, coba cari contoh lain gitu ya, dengan contoh yang sudah ada. Anda cari contoh yang lain, contoh selain yang kemarin diberikan itu. Coba jelaskan tahapannya apa, misalnya harus membuat kerangka sampling, susun kerangka sampling 1 sampai N-nya berapa gitu, N Anda berapa gitu ya, ada misalkan berapa populasinya, berapa sampelnya gitu ya.
Rangkuman ada tulis tangan, dikasih nama, jangan lupa tiap halaman. Jadi setiap tugas-tugas ataupun ujian kalau yang dikirim file itu tulis nama di setiap kertas. Mungkin kalau di NIM cukup di halaman pertama saja, tapi untuk halaman berikutnya cukup nama aja gitu ya. Nggak harus lengkap, NIM tidak harus ada NIM. NIM cukup halaman pertama saja, terutama yang namanya mirip-mirip ya, sama ya. Nah, ini yang dinilai isi rangkumannya itu ya, lengkap tidak ininya, apa yang diminta sesuai tidak gitu ya. Kerapihan juga. Kemudian nomor 2 yang materi hari ini Anda sajikan dalam bentuk diagram ya. Diagram lingkaran dan diagram batang dengan menggunakan bantuan Excel. Nanti hasilnya itu bisa Anda screenshot hasil yang Anda tadi dengan terlihat datanya juga ya. Datanya, kemudian gambarnya, atau bisa juga dipindahkan dulu, tinggal di copy ya ke Word gitu ya, dipindahkan ke Word itu Anda pindahkan gambarnya tadi, tabelnya tadi gitu ya. Anda pindahkan dulu, kemudian di PDF kan, atau mau di screenshot boleh gitu ya, tapi dalam bentuk PDF ya. Nanti disimpan, disatukan dengan yang rangkuman ini, disimpan dalam satu file saja ya, jadi nggak terpisah-pisah ya, satu file untuk satu dan 2 nomor ini ya. Nah, tugas dikumpulkan mulai hari ini dan paling lambat 1 minggu, berarti sebelum perkuliahan minggu depan. Minggu depan itu kita masih ada satu pertemuan ya untuk kelas hari Rabu itu ya, karena kita libur mulai tanggal 27 ya. Jadi sebelum minggu depan, sebelum perkuliahan minggu depan, berarti kalau kelas D Rabu ya sebelum jam 10.20, jadi sebelum jam 10.20 dikumpulkan di sini gitu ya. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Kalau tidak saya siapkan absennya, sambil saya absen lagi ya. Oh ada, siapa tadi? Izin bertanya Ibu, untuk tugasnya dikirim ke grup atau ke mana ya Ibu? Atau ke Inos? Ke Inos. Oh, ke Inos. Ya, ke Inos. Bukan jadi. Saya absen ya. Ahmad Ziap. Hadir Bu. Ziap. Hadir Bu. Ada. Alfani. Hadir Ibu. Anggi. Hadir Bu. Ashifa. Hadir Bu. Ayu. Hadir Bu. Davansa. Davansa. Tidak hadir Ibu. Tidak hadir. Devrina. D5. Hadir Ibu. Diandra. Hadir Ibu. Diva. Hadir Bu. Dimas. Hadir Bu. Angelita. Hadir. Fahris. Hadir Bu. Faiz. Hadir Bu. Ikrar Valentina. Hadir Ibu. Ilma. Ilma. Indra. Nggak ada ya? Hadir Ibu. Ilma ada Ibu tapi enggak on mic Bu. Ada Ibu. Ada Ibu. Oh ada. Ya, Indriani.